Pemirsa, Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah rumah di Kota Garut, Jawa Barat. Seorang anak di bawah umur diduga terlibat jaringan teroris Jakarta langsung diamankan. Densus 88 anti teror Mabes Polri bersama Polres Garut, Jawa Barat menggeledah rumah di salah satu perumahan yang berada di pusat perkotaan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas melakukan sterilisasi area dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah. Petugas mengamankan seorang anak di bawah umur yang diduga jaringan teroris Jakarta serta dua benda yang dianggap mencurigakan di dalam rumah. Polisi juga berjaga di sekitar lokasi agar warga tak mendekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil penggeledahan maupun status hukum terkait peristiwa tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pergoki aksi komplotan curanmor, seorang lansia di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditodong pistol oleh pelaku. Ya, aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Rohimin, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dipergoki seorang lansia dan terekam CCTV. Namun upaya lansia untuk menggagalkan aksi pencurian tak berhasil lantaran salah satu pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Warga di sekitar lokasi dan pemilik motor yang menyadari aksi pelaku berusaha mengejar. Namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor curiannya. Maling dikejar sama adik saya, nggak kekejar, tapi pas sampai di Jalan Rohimin, pada saat mau keluar arteri, ada bapak-bapak lagi bikin polisi tidur, langsung ngeluarin senjata, minggir gitu. Oh, tapi udah sempet lepasin tembak? Oh enggak, kalau untuk lepasin tembakan enggak, kayaknya cuma hanya nakutin kali nodongin ya gitu. Sebelumnya di hari yang sama, dua kendaraan warga juga hilang dicuri. Diduga dilakukan oleh komplotan yang sama. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ciptakan kondisi aman dan nyaman jelang Natal dan Tahun Baru, polisi menggelar razia di sejumlah hotel di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, dalam razia, polisi menjaring sejumlah pekerja seks komersial yang menawarkan jasanya melalui aplikasi online. Upaya menciptakan situasi aman dan damai jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian Polresta Sidoarjo agresif melakukan razia prostitusi secara online dan praktik asusila di hotel dan penginapan di kota Sidoarjo. Sejumlah hotel yang ditengarai sebagai tempat praktek prostitusi menjadi sasaran utama dalam razia yang digelar Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Unit Resmob dan Pidana Umum Satreskrim Polresta Sidoarjo. Bekerja sama dengan pihak pengelola hotel, dalam razia yang berlangsung Rabu dini hari itu, polisi berhasil menangkap sejumlah pekerja seks komersial yang menawarkan jasa seks di sejumlah kamar hotel. Tidak sedikit di antara PSK online tampak bingung saat polisi menggeledah isi kamar hotel yang mereka huni. Sejumlah alat kontrasepsi dan alat seks lainnya ditemukan petugas di dalam kamar hotel. Untuk ingin menciptakan wilayah Sidoarjo aman dan nyaman menjelang Natal dan Tahun Baru, maka kita melakukan razia-razia ke hotel-hotel yang ada di wilayah Sidoarjo. Itu prostitusi online di hotel-hotel yang ada di wilayah Sidoarjo. Ya, kemudian tindak lanjutnya ini dibawa ke Polres, dibina atau bagaimana, Bu? Untuk tindak lanjutnya kita lakukan untuk wawancara, memastikan apakah benar dia prostitusinya lewat online. Dalam razia, polisi telah menangkap lebih dari 5 PSK dan sejumlah pria hidung belang yang ditemukan petugas berada di dalam kamar hotel bersama PSK. Semuanya langsung didata dan diberi pembinaan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tempat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara disegel polisi usai operasi narkoba jelang Natal dan Tahun Baru.
Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama Bea Cukai mengamankan 7 orang di tempat hiburan malam yang diduga terkait peredaran narkoba serta menyita barang bukti. Operasi ini merupakan bagian dari cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru. Pihak manajemen membenarkan adanya penangkapan namun menyatakan tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba. Manajemen juga menyebut telah menempuh langkah hukum terkait penyegelan area usaha. Dilanjut terkait kasus tersebut. Ya, jelang Tahun Baru, polisi menggagalkan upaya penyeludupan 3.000 butir pil ekstasi yang dikirim melalui kantor pos Pasar Baru, Jakarta. Ribuan pil ekstasi dimasukkan dalam kaleng makanan kucing. Berawal dari kecurigaan adanya paket kiriman mencurigakan, petugas Bea Cukai dan kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat langsung menghubungi Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim penyidik dari Subdit 5 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di gudang kantor pos Pasar Baru. Alhasil sebanyak 3.000 pil ekstasi yang berasal dari negara Belgia ditemukan petugas dalam kemasan makanan kucing. Dugaan kuat pil-pil haram tersebut akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam saat malam pergantian tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, ada satu orang pelaku bernama Mirza Siawanas yang diamankan petugas berperan sebagai penerima paket kiriman tersebut. Pelaku diketahui berdomisili di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, polisi menyita pil ekstasi berwarna merah muda dan abu-abu dengan logo Moncler, serta pil berwarna hijau dengan logo Canada V. Kasus ini pun masih terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyeludupan narkotika ini. Pemirsa, lebih dari sepekan polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah SD, anak pengusaha sekaligus petinggi parpol di Cilegon, Banten. Polisi kesulitan menemukan bukti lantaran kamera CCTV di rumah korban rusak. Polisi masih selidiki kasus tewasnya anak pengusaha sekaligus petinggi parpol di Cilegon, Banten. Rumah mewah yang menjadi lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi dan tak bisa dimasuki orang sembarangan. Sementara keluarga korban terpaksa mengisi rumah lain. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan upaya penyelidikan alami sejumlah kendala. Di antaranya CCTV kamera yang telah rusak selama 2 tahun serta banyaknya jejak yang hilang saat olah TKP. Polisi juga perluas penyelidikan dan jumlah saksi yang diperiksa bertambah menjadi 18 orang. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa dan awalnya di 8. Sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Kendalanya di mana sih, Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon. Seorang bocah 9 tahun yang merupakan anak pemilik rumah ditemukan meninggal secara mengenaskan. Ada dugaan korban dibunuh karena di jasadnya ditemukan penuh luka. Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah TKP untuk selidiki sebab kematian korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Usia menanti 1 bulan, jenazah Yasmiati, pekerja migran Indonesia, korban kebakaran apartemen di Hong Kong, akhirnya dipulangkan ke kampung halaman di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, almarhumah meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Jenazah Yasmiati, pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong, tiba di rumah duka Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Peti jenazah Yasmiati sempat dibuka dan satu persatu keluarga mendekat untuk melihat wajah tulang punggung keluarga ini untuk yang terakhir kalinya. Usai disolatkan, jenazah Yasmiati kemudian langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka.
Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian pekerja devisa ini untuk selamanya. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 2 anak yang masih kecil. Yasmiati diketahui bekerja di Hong Kong sejak 2,5 tahun lalu melalui penyalur resmi. Semoga terima kasih untuk semuanya. Keluarga gak bisa ucapin terima kasih ya, misalnya cuma terima kasih lah. Intinya lega, perasaan udah kelar semua. Sementara itu, lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Pemerintah memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi. Mbak Asmiati ini memang pekerja migran yang legal. Namun dalam hal ini kejadian itu kan kita tidak inginkan. Alhamdulillah semuanya kami koordinasikan dengan Menlu, dengan KP2NI, semuanya sudah berjalan. Hanya ini masih dalam proses. 26 November lalu, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong. 125 warga negara Indonesia selamat dalam kejadian ini. Namun 9 WNI lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Gereja Katedral Jakarta menggelar rangkaian misa Hari Raya Natal hari ini. Ibadah akan dilaksanakan dalam beberapa sesi, baik secara langsung maupun secara online. Misa hari ini dilaksanakan dalam 4 sesi, yakni pagi pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya misa kedua, sesi kedua akan dilaksanakan khusus untuk anak yang dijadwalkan pada pukul 11 siang. Kemudian sisa ketiga akan dilaksanakan untuk lansia pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan sesi malam pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gereja Katedral menampung hingga 5.000 jemaat untuk setiap sesi ibadah. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya misa Natal di Gereja Katedral Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia. Ya, selamat pagi Anissa. Ini terbagi beberapa sesi misa dan bagaimana situasi di sana? Ya, Zila dan juga Yasmin, baru saja kita simak bersama begitu jalannya misa perayaan Natal 2025 di Gereja Katedral tempat saya melaporkan, yaitu di sesi pertama ini diikuti kurang lebih 3.500 jemaat, yaitu umat Kristiani melakukan misa Natal tepat pada pukul 8:30 pagi, dan baru saja di jam 9.44 ini baru saja usai dilangsungkan begitu. Dan kalau dilihat memang ini jemaat yang hadir begitu tadi sempat mendapatkan sejumlah begitu ya pengecekan, body checking, kemudian barang bawaan, dikarenakan memang pengamanan yang dilakukan di Gereja Katedral ini cukup ketat, tidak hanya untuk jemaat namun juga awak media dan juga sejumlah petugas yang bersiaga ini mengecek setiap jemaat ataupun tamu yang hadir begitu memasuki kawasan Gereja Katedral. Dan kalau kita lihat begitu ya, Zila dan juga Yasmin, beberapa ornamen Natal begitu memang tampak terlihat, namun ini lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana memang Yasmin dan juga Zila, kalau dilihat ada beberapa ornamen yang dipasang ini menggunakan daur ulang dengan menggunakan karung beras, dan juga ada beberapa ornamen seperti bahan-bahan bekas begitu yang digunakan untuk hiasan di perayaan Natal kali ini. Dan itu tadi disampaikan juga oleh Humas Katedral, yang mana memang dari prosesi perayaan Natal ini nantinya akan ada 4 sesi begitu. Misa Natal yang akan digelar di sesi pertama tadi sudah selesai dilangsungkan, kemudian di sesi kedua nanti akan dilanjutkan di jam 11, diperuntukkan untuk jemaat
jemaat bersama keluarga. Kemudian nanti di jam 16, ini yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada sesi untuk jemaat khusus lansia. Kemudian nanti di jam 18 juga akan dilangsungkan sesi keempatnya. Begitu untuk laporan sementara dari Gereja Katedral. Saya kembalikan kepada Yasmin dan juga Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Nisa Rizkia melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasca bencana di tengah kondisi serba terbatas, perayaan Natal sederhana dan juga penuh hikmat digelar di sejumlah gereja di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan pada momen Natal tahun ini, jemaat berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan kemudahan untuk mereka. Bukan sekedar membersihkan puing, personel gabungan TNI Polri hadir membersihkan gereja dan kembali menumbuhkan rasa aman, serta memastikan doa Natal tetap dapat terucap dengan hikmat. Dengan mengusung tema Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sekitar 80 jemaat melakukan ibadah Natal di HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harapan dan doa mereka panjatkan kepada Tuhan supaya mereka diberi kekuatan dan kemudahan atas bencana yang melanda akhir November lalu. Kami berharap supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi kami agar bencana yang menimpa kampung kami ini dan penduduk kami ini segera berakhir pada saat ini dan seterusnya. Sementara itu di GKPA Huta Godang, sekitar 40 jemaat mengikuti ibadah Natal. Tak hanya korban bencana, para personel beragama Nasrani juga mengikuti ibadah Natal dengan hikmat. Terkait hal tersebut, para personel gabungan berharap hikmatnya ibadah Natal dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di dalam ketulusan hati kita meminta kepada Tuhan, masyarakat yang terdampak, semoga dengan kegiatan kami membersihkan dan juga menjaga hikmatnya keagamaan Natal dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Dalam perayaan Natal tahun ini, di tengah kondisi terbatas, semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan aksi kemanusiaan diharap dapat kembali menyalakan harapan. Ya, di tengah suasana Natal dan masa pemulihan pasca bencana, kehangatan hadir di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemirsa, perayaan Natal dilaksanakan dengan hikmat dan juga sederhana oleh para pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Pada momen tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan hadir dan menyampaikan Natal merupakan momentum memperkuat iman, harapan, serta rasa persaudaraan, terutama bagi masyarakat yang tengah mengalami cobaan. 1, 2, 3. Ya, sementara itu di Tapanuli Utara, personel Brimopolda Sumatera Utara bersama Bayangkari berbagi kasih dengan masyarakat terdampak bencana alam di HKBP Sibalanga. Sekitar 200 orang dewasa dan 65 anak-anak berbagi kasih Natal dalam momen tersebut. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok juga dibagikan pada masyarakat dan diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk keperluan dapur umum di lokasi mereka mengungsi. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana jalannya misa Natal di daerah terdampak bencana, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Sukria di Tanjung di Tapanuli Utara. Ya, Sukri, bagaimana jalannya ibadah misa di sana? Baik, Mbak Yasmin dan Mbak Sila. Ini saat ini kita sedang berada di gereja HKBP Sipulga Julu dan saat ini sedang baru selesai. Ini masih untuk yang dewasa, kan kebetulan yang di gereja sebelah sana itu untuk
anak-anak sekolah minggu. Kebetulan gerejanya berdekatan, jaraknya cuma 30 meter dari sini, dan di sebelahnya tempat pengungsi yang masyarakat yang terdampak longsor dan banjir saat ini. Dan situasi saat ini TNI Polri juga sedang berada di daerah kita dan terus mengawasi situasi, dan juga ada beberapa juga awak media juga ikut mempublikasi kegiatan-kegiatan ini. Dan saat ini untuk yang para korban pengungsi tetap melaksanakan kegiatan Natal pagi ini, dan tetap seperti biasa, tidak ada yang unik di sini, hanya ada tenda, dan itu mungkin dikarenakan kita saat ini sedang mungkin karena faktor bencana yang beberapa pekan yang lalu, Mbak Yasmin. Oke, baik. Sukri, bagaimana dengan kebutuhan mereka selama Natal hari ini? Apakah tercukupi atau seperti apa? Dan bagaimana juga kondisi pengungsian di sana? Bagaimana keadaannya juga di sana? Baik, saya akan sampaikan bahwa untuk kebutuhan baik itu seperti makanan itu masih diarahkan ada bantuan-bantuan dari relawan, dan untuk setiap harinya posko yang di sebelah gereja HKBP Sibolga Julu ini membuat satu dapur umum, walaupun di jarak dari sini ada sekitar 100 meter, itu posko bencana banjir dan longsor untuk dari pemerintah daerah. Dan untuk masalah pakaian, mungkin tempat tinggal, itu sedang dilaksanakan dan dibuat untuk merancang rumah mereka kembali, tapi di daerah yang beda, itu di daerah Sibolga Selatan. Kebetulan kita berada di Kecamatan Sibolga Utara, Mbak Yasmin. Ya, Sukri, lantas bagaimana terkait dengan pengamanan dan juga kesiapan dalam perayaan Natal di Tapanuli Utara, tempat Anda melaporkan saat ini? Saat ini TNI Polri masih melakukan pengamanan dan masih berbaur dengan masyarakat yang baru menyelesaikan kegiatan ibadah Natal. Dan tampak situasi masih begitu aman, kondusif, dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Oke, ya baik. Semoga di sana pelaksanaan terkait dengan Natal ini berjalan dengan lancar dan juga dengan aman dan dengan baik sebetulnya ya. Terima kasih rekan Sukriyadi Tanjung melaporkan langsung dari Tapanuli Utara. Selamat bertugas kembali. Siap. Terima kasih, Mbak Yasmin, Pak. Ya, pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Ya, Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban Gereja Katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya. Dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainis melaporkan. Ya, sejumlah pengungsi di kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan sederhana. Ya, meski di tengah keterbatasan, ibadah Natal tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan, kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama, supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita, supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang Kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, A-News melaporkan. Kembali diguyur hujan deras, banjir susulan menerjang kawasan Batu Busua, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang. Itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar, A-News melaporkan. Warga Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam permukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Air dah mulai, debit air dah mulai naik. Air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga di Desa Munasa Belangcut, Kecamatan Murah 2, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus memperbaiki sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor di Sumatera. Salah satunya jembatan Timang Gajah Bener Meriah Aceh. Satu unit eskavator terus bekerja di lokasi bekas jembatan Timang Gajah yang putus di ruas Jalan Biren, Takengon. Jembatan Timang Gajah menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dengan Takengon. Selain jembatan Timang Gajah, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membangun kembali beberapa jembatan yang putus dan jalan yang rusak memanfaatkan jembatan Bailey. Pembangunan jembatan dan jalan di masa tanggap darurat untuk memastikan evakuasi, distribusi bantuan dan logistik dapat berjalan. Dan ini kami lakukan untuk membuat jalan fungsional dulu, yang dimana untuk mengatasi jalur logistik dan evakuasi.
Penanganan tanggap darurat bencana khususnya jalan dan jembatan alternatif Timang Gajah yang menghubungkan Takengon Biren ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Ya, sementara itu berbagai upaya terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Pemirsa, sejumlah relawan berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang di Aceh. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di Desa Bukit Linteng, Aceh Utara. Para relawan mencoba membantu anak-anak merasa aman, tenang, dan juga mampu mengatasi stres usai mengalami kejadian trauma bencana. Relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik dan juga emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan juga mempercepat pemulihan psikologis para korban. Ya, sementara itu ratusan anak korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat menjalani trauma healing. Kegiatan ini dilakukan guna mengembalikan semangat anak pasca banjir bandang yang mereka alami. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain dan belajar bersama sembari membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak-anak. Dengan adanya trauma healing ini diharapkan anak-anak korban banjir bandang dapat kembali bersemangat menjalani hidup mereka seperti sedia kala. Ya, pemirsa, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda Aceh merampungkan pembangunan 2 jembatan Armco di Kabupaten Aceh Timur. Kedua jembatan yakni Jembatan Alwe Sentang dan Jembatan Alwe Gading. Pembangunan jembatan menjadi bagian dari respon cepat TNI dalam memulihkan konektivitas wilayah pasca bencana banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Jembatan Alwe Sentang dan Jembatan Alwe Gading sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Meski demikian, operasional jembatan masih berlaku satu arah. Pemirsa, warga Aceh Timur pun menyambut gembira rampungnya jembatan karena distribusi bantuan menjadi lebih lancar. Pemirsa, 1 korban meninggal dunia ditemukan petugas usai 28 hari tertimbun material longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad yang merupakan remaja perempuan berusia 17 tahun ini ditemukan usai anjing pelacak dikerahkan ke lokasi. Petugas gabungan kembali menemukan 1 jasad korban yang tertimbun longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan usai petugas SAR mengerahkan 2 ekor anjing K9 untuk mencari keberadaan jasad korban. Jasad yang merupakan remaja perempuan berusia 17 tahun ditemukan di bawah puing-puing bangunan. Sehingga kami menurunkan K9 dan alhamdulillah kami menemukan titik. Kemudian dilakukanlah penggalian secara manual. Alhamdulillah di hari ke-26 ini korban atas nama Sofia Anggreni telah ditemukan. Terima kasih. Usai ditemukan, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, A-News melaporkan. Kepadatan warga yang mudik libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Kalideres, Jakarta Barat masih terjadi hingga dini hari tadi. Ya, meski ada kenaikan harga tiket bus, namun ini tak menyurutkan animo warga ke sejumlah tujuan favorit di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat hingga Kamis dini hari terus dipadati warga yang akan pulang ke kampung halaman atau berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru.
Bahkan penumpang dengan rute favorit sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ramai menunggu hingga duduk di luar pelataran ruang tunggu menanti kedatangan bus yang akan memberangkatkan mereka. Meski ada kenaikan harga tiket, namun hal ini tak menyurutkan animo warga untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Besok kebetulan libur, ya sampai hari Minggu aku kebetulan libur, jadi sampai hari Minggu aku pulang kampungnya. Gitu. Enggak tahun baruan di kampung, Mbak? Enggak, nanti balik lagi takutnya rame sih, pasti rame kalau misalnya baliknya tanggal 1, jadi pulang lebih dulu ke sini. Sejak 18 Desember hingga di hari perayaan Natal, Terminal Bus Kalideres sudah memberangkatkan sebanyak 6.700 lebih penumpang dengan jumlah bus 620 lebih. Jumlah tersebut 20% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kalau untuk pagi hari itu pagi ke siang rata-rata itu tujuan ke Sumatera. Untuk malam ini yang kita lihat di belakang kita itu banyak yang area ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Guna mengantisipasi gangguan keamanan dan kriminalitas, aparat kepolisian, TNI, dan Dishub berpatroli keliling di terminal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berada di lokasi wisata yang curam. Karena seorang ibu ini terjatuh dari tebing saat bersuah foto di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang ibu yang terjatuh dari jurang sedalam 3 meter di Benteng Keraton Welio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dengan ekstra hati-hati, petugas menarik korban dari dasar jurang menggunakan tandu ke atas benteng. Korban perempuan berusia 45 tahun asal Maluku Utara ini terjatuh dari atas dinding saat sedang bersuah foto. Akibatnya korban mengalami patah tulang di bagian tangan. Dia berdiri atas benteng. Nah, maka pada saat dia habis selesai selfie, dia mau turun ke bawah. Ternyata dia tersalah kakinya mungkin karena kan kebetulan dia pakai sandalnya juga sandal tinggi. Mungkin dia tidak hilang keseimbangan lah. Dia hilang keseimbangan dari itunya, maka dia terjatuh lah di sebelah sini. Untuk mencegah peristiwa serupa, wisatawan diimbau memperhatikan keselamatan dan mematuhi seluruh aturan di lokasi wisata. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Yasmin, kita ke informasi mengenai liburan nih. Libur Natal dan Tahun Baru sejumlah tempat wisata itu ramai. Dan untuk mengetahui gimana keramaian di lokasi wisata, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Ervan David dari kawasan Braga, Bandung, dan Gali Wisma dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita mau ke Bandung dulu kali ya. Ervan, seperti apa suasana liburan di Braga? Ya, Yasmin, Zila, dan juga pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan wisata Braga dan juga kawasan wisata Asia Afrika mulai diserbu oleh para wisatawan dari luar ataupun dalam kota Bandung. Dan banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang ini dengan bersuah foto di kawasan Jalan Braga serta menikmati suasana siang hari ini untuk berjalan-jalan, hanya sekedar untuk berjalan-jalan di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan meski demikian, saat ini kepadatan wisatawan masih belum banyak, namun seiring memasuki siang hingga malam hari nanti diprediksi para wisatawan akan memenuhi kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan wisata Braga. Dan selain itu juga petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung juga disiagakan untuk memantau titik-titik rawan yang ada di dua lokasi wisata tersebut. Dan selain itu juga Pemkot Bandung juga belum menyediakan kantung-kantung parkir resmi untuk kedua lokasi wisatawan tersebut. Akibatnya banyak sekali parkir liar atau parkir di bahu jalan di kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan hal tersebut juga menimbulkan kemacetan yang cukup parah setiap kali memasuki libur panjang di kota Bandung. Dan
Di samping itu juga dapat diperlihatkan Zila dan juga Yasmin, untuk saat ini kondisi dari kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan wisata Braga sudah mulai nampak ada keramaian oleh para wisatawan dari luar maupun kota Bandung, dan diprediksi sendiri pada malam hari nanti para wisatawan sendiri akan terus berkumpul untuk memenuhi lokasi wisata di kawasan Braga ini hanya untuk sekedar menikmati momen libur panjang di kota Bandung. Demikian Zila dan juga Yasmin. Oke, baik. Ervan, lalu bagaimana dengan suasana di gerbang tol Paster? Apakah ini terlihat kepadatan begitu menjelang libur akhir tahun begitu? Apakah kota Bandung juga padat? Seperti apa pantauan Anda di sana? Ya, dari pantauan kami saat ini bahwa untuk gerbang tol Paster mengalami penurunan volume kendaraan, di mana untuk puncak arus menuju kota Bandung terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember kemarin, dan saat ini dari data Jasa Marga hanya sekitar 5.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster, dan angka kenaikan volume kendaraan ini akan kembali terjadi peningkatan pada momen memasuki tahun baru 2026 mendatang. Diperkirakan pada tanggal 27 dan 28 Desember mendatang. Demikian, Zila. Bandung, kita akan ke Yogyakarta terlebih dahulu. Ada rekan Gali di sana. Gali, seperti apa suasana di Malioboro dan titik mana saja yang diramaikan oleh wisatawan? Ya, terima kasih Yasmin dan juga pemirsa. Pagi siang hari ini pemirsa saya melakukan langsung di kawasan Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta. Jika memang di momen Natal dan tahun baru kali ini para wisatawan biasanya berkunjung ke Malioboro, kemudian mereka bisa berjalan untuk kemudian meneruskan menuju ke Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta. Memang Pasar Beringharjo ini juga menjadi ikonik Kota Jogja. Jadi para wisatawan selain berkunjung ke Malioboro juga pasti selalu berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Dan memang bisa saya gambarkan saat ini Pasar Beringharjo pagi siang hari ini mulai ramai ya, banyak sekali wisatawan, ribuan wisatawan berkunjung pagi hari ini untuk berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Ya, di sini memang selain ada banyak sekali baju batik, kemeja, kaos anak-anak ataupun juga daster seperti itu dengan harga terjangkau. Biasanya mereka dengan harga 103 itu sudah dapat untuk dibeli oleh para pengunjung ataupun wisatawan di Pasar Beringharjo ini. Bisa dilihat keramaiannya di pagi hari ini, dan biasanya menjelang sore nanti juga akan semakin padat para wisatawan yang berkunjung ke Pasar Beringharjo ini untuk belanja oleh-oleh. Selain itu juga Anissa dan juga Yasmin, selain berbelanja oleh-oleh, mereka juga biasanya nanti menikmati kuliner di Pasar Beringharjo. Biasanya di lantai 2 juga bisa berburu kuliner khas Jogja seperti sate kere, kemudian besoto ataupun gudeg. Dan memang lonjakan volume wisatawan ini masih terus meningkat, mengingat juga data dari PT KAI Daob 6 Jakarta hari ini kurang lebih menerima atau melayani sekitar 66 ribuan penumpang, sehingga memang stasiun Kota Yogyakarta yang dekat dengan Malioboro dan Pasar Beringharjo ini biasanya mereka setelah tiba di stasiun Tugu kemudian melanjutkan berwisata di Malioboro hingga di Pasar Beringharjo seperti ini. Yasmin juga selesai. Ya, Galih, kalau di Pasar Beringharjo sendiri pada pukul berapa sih biasanya ramai akan wisatawan dari luar? Yasmin, biasanya memang Pasar Beringharjo ini buka sekitar pukul 6 pagi sudah mulai buka dan sampai sore, namun biasanya puncak ramainya itu biasanya di sore hingga malam. Itu ramai budaya, karena kalau pagi biasanya mereka berburu oleh-oleh itu seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan untuk mereka berburu kuliner di area Pasar Beringharjo. Kemudian pada sore hari kalau di area pasar lapak pakaian ini biasanya juga hingga jam 8 malam. Seperti itu saja. Baik, oke, baik, terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda langsung dari Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Kemudian sebelumnya juga ada Ervan David yang melaporkan dari Bandung. Selamat bertugas kembali teman-teman. Nah, itu dia tadi ya, siswi kelas 10 di salah satu SMK negeri di Kuningan, Jawa Barat ini meminta petugas damkar untuk mengambil rapor ke sekolahnya. Ya, bukan tanpa alasan pemirsa, siswi ini meminta kesediaan petugas damkar menggantikan sang ibu yang sakit dan juga ayahnya yang sudah meninggal dunia.
Syahira Putri Amelia, seorang siswi kelas 10 di SMK Negeri 1 Kuningan, mendadak jadi sorotan teman-temannya saat datang ke sekolah bersama petugas damkar yang lengkap dengan seragam dinas. Bukan tanpa alasan, siswi asal Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini meminta kesediaan petugas damkar menggantikan sang ibu yang sakit dan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ya, sebenarnya damkar sih apapun yang memang sekiranya memang kita bisa lakukan yang terbaik dan kita kerjakan saja. Ini pertama kali dapat request permintaan pertama kali. Banyak banget. Gimana reaksinya? Seru aja sih. Boleh tahu dong ditunjukin itunya? Nah, sip. Dia masuk 10 besar. Besar, guys. Kini petugas damkar sering mendapat kepercayaan dari warga untuk membantu menyelesaikan urusan mereka di luar tugas utama memadamkan kebakaran. Kerelaan petugas damkar yang menolong warga ini tentu patut mendapat apresiasi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta kasur di atasnya tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, sopir dan penumpang mengalami luka ringan. Sejumlah petugas damkar dari sektor Pademangan, Jakarta Utara berjibaku mengevakuasi kendaraan bajai yang tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia pada Rabu malam. Dengan menggunakan alat bantu derek serta dibantu warga, petugas berusaha mengangkat bajai yang tercebur di aliran kali sedalam 2 meter tersebut. Kejadian bermula saat bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta membawa kasur berukuran besar di atasnya tiba-tiba oleng saat hendak memutar balik. Menurut petugas damkar, diduga sopir mengalami permasalahan dalam penglihatannya sehingga tak melihat medan jalan dengan baik. Belok, agak sedikit oleng dan mata beliau yang sedikit rabun itu tidak melihat dengan jelas dan pada akhirnya langsung terjeburlah di situ. Akibat kejadian ini, sopir dan penumpang wanita mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. Dan UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta naik jadi Rp5,7 juta. Ya, kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Prabowo Anung di Balai Kota Rabu siang kemarin. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau 333.000. Ya, penyidik KPK menggeledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik membawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil.
Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar 9,5 miliar rupiah sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar dari Jaksa Satuan Agung Tugas kepada Penertiban Menteri Kawasan Pertahanan. Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan juga melindungi kekayaan negara. Negara bisa bertahan, ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Kita ke informasi liburan, pemirsa, dan kita akan memantau terlebih dahulu kondisi terkini di sejumlah daerah di libur Natal dan juga Tahun Baru dari CCTV NTMC Polri. Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat di televisi Anda, ini pertama kita akan lihat ke Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintasnya ini terpantau ramai lancar meskipun ada antrian begitu ya, tapi ini tidak terlalu padat begitu, dan Anda yang melintasi kawasan ini diharapkan untuk lebih berhati-hati. Ya, kemudian kita akan melihat kondisi di Pospol Cisarua di Ledeng, Bandung, pemirsa.
Maksud kami di Pos Poledeng Bandung, di mana biasanya di sini terjadi kepadatan kendaraan menuju arah Bandung ataupun menuju Lembang. Namun saat ini terpantau ramai lancar. Oke, baik, kita ke kanan atas, yaitu ada pantauan dari Gereja Santo Paulus di Salatiga. Ini terkait dengan Natal ya, begitu. Ini juga terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan yang berarti, dan sekali lagi para pengemudi ini diimbau untuk berhati-hati untuk menghindari kecelakaan dan hal-hal yang tidak teringinkan terjadi. Dan selanjutnya untuk di sisi kiri kanan Anda pemirsa dari televisi dapat dilihat di kawasan Simpang Topati Bali juga terpantau ramai lancar ya, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan, itu adanya kendaraan yang berhenti diakibatkan oleh lampu lalu lintas begitu yang sedang berfungsi, dan nampaknya memang kalau di siang hari ini tidak terlihat adanya kepadatan ya di sejumlah wilayah. Titik-titik kita pantau hari ini ada di Cisarua, Bogor, Ledeng, Bandung, kemudian Santo Paulus Salatiga dan juga di Simpang Topati Bali. Tapi tetap masyarakat harus tetap waspada juga berhati-hati ketika sedang akan melakukan perjalanan supaya perjalanan dapat berjalan dengan aman dan juga nyaman ya. Benar, dan ini dia hanya ada beberapa titik ya dari pantauan NTMC begitu ya Yasmin, dan kita harapkan juga kondisi yang sama ya di beberapa titik wisata, karena kalau kita lihat liburan Natal bagi umat atau selain umat Kristen gitu ya yang liburan kali ini, semoga mereka juga merasakan keamanan dan kenyamanan saat berlibur bersama keluarga. Oke, baik. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ini ribuan calon penumpang memadati Stasiun Senen. Ya, sejak Rabu kemarin pemirsa, Stasiun Pasar Senen memberangkatkan lebih dari 17.000 penumpang. Pemirsa, di hari Natal, Stasiun Pasar Senen Jakarta alami lonjakan penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu pemirsa, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak tanggal 24 dan 25 Desember, di mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas libur Natal hari ini, kita bergabung dengan rekan iNews Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, Dilami, bagaimana situasi di sana? Apakah ini ada wisatawan yang baru berangkat keluar Jakarta hari ini? Selamat siang Yasmin dan juga Zila pemirsa. Kalau kami pantau di Stasiun Pasar Senen, semakin siang semakin ramai. Bahkan kebanyakan dari para masyarakat atau penumpang ini merupakan mereka yang memang ingin berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Tadi saya bahkan melihat banyak sekali barang bawaan yang dibawa penumpang, mulai dari tas ransel, koper, tote bag, hingga ada yang namanya carrier atau tas gunung. Ini artinya memang indikasi untuk liburan Nataru 2025-2026 ini sangatlah antusias ya masyarakat. Nah, hal ini juga sama tercatat dari PT KAI Daob 1 yang menyatakan bahwa hingga hari ini di periode Nataru 2026 sudah terjual 637.000 tiket dari 909.000 tiket yang disediakan, dan jumlahnya akan terus meningkat. Yasmin, Dizila dan juga pemirsa, karena antusiasme masyarakat untuk menyambut Nataru 2026. Selain itu, kalau untuk melihat hari ini ada 45.000 tiket yang terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Angkanya memang jauh lebih menurun ya dibandingkan hari kemarin yang memang menjadi puncaknya di tanggal 24 Desember ya, ini sudah mencapai 51.000 penumpang. Nah, tadi walaupun tadi masih 45.000 penumpang, jumlahnya akan terus meningkat Yasmin dan juga Zila, karena ketersediaan tiket ini masih tersedia dan masih dapat dibeli oleh para penumpang. Selain itu, dalam Nataru 2026 PT KAI Daob 1 ini memberangkatkan ada 1.732 rangkaian KA, meningkat 10% dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 1.577 rangkaian kereta api. Kemudian yang menarik di Zila dan juga Yasmin, ada diskon sebesar 30%
untuk ekonomi, pemberangkatan ekonomi, kemudian juga ada diskon untuk pemberangkatan eksekutif. Selain itu Yasmin dan juga Zila ya, banyak sekali destinasi favorit, ada Surabaya, Semarang, kemudian Bandung. Namun yang jadi baru ya tahun ini, Purwokerto adalah destinasi kereta yang jadi favorit karena tiketnya yang murah, kemudian destinasi wisata dan juga kulinernya yang menarik antusiasme dari para pengunjungnya, terutama dari Jakarta untuk healing tipis begitu ya Yasmin dan juga Zila. Selain itu juga kalau untuk fasilitas ya di stasiun Pasar Senen ini bisa dilihat sudah banyak sekali pembaharuan fasilitas, mulai dari ada fitur face recognition untuk mempermudah check-in, kemudian ditambah ini adalah tempat duduk ya untuk para penumpang menunggu keberangkatan, dan ada tempat bermain anak-anak juga, sehingga di sini fasilitasnya nyaman, menunjang dari para penumpang yang ingin melakukan keberangkatan kereta. Kembali ke Zila dan juga Yasmin. Wah, Yasmin ada diskon ya. Apa kita nyusul Dilamin ya ke stasiun Pasar Senen ikut. ya? Oke. Makasih Dilamin atas laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Di mana ini ada festival pertunjukan cahaya atau yang disebut Jakarta Light Festival yang memeriahkan suasana Natal dan Tahun Baru di jantung ibu kota. Pemirsa, ribuan warga terlihat antusias datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang disulap menjadi lautan cahaya warna-warni. Berbagai instalasi lampu hingga pertunjukan musik bernuansa Natal menghiasi area pedestrian dan juga taman sekitaran Bundaran HI. Jakarta Light Festival ini digelar secara gratis dan juga terbuka untuk umum mulai dari 23 hingga 27 Desember 2025. Ya pemirsa, GPIB Immanuel Jakarta menggelar ibadah hari Natal sesi pertama pada Kamis pagi. Ya, pemirsa, pelaksanaan ibadah Natal di GPIB Immanuel terbagi menjadi 3 sesi. Dan pada ibadah tahun ini, GPIB mengusung tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Dan selaras dengan kejadian bencana yang terjadi di Sumatera dan Jawa Timur. Ibadah sesi pertama dijadwalkan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Selain sesi pagi, GPIB Immanuel Jakarta juga akan menyelenggarakan ibadah hari Natal sesi kedua yang akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan sesi ketiga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat yang akan kembali dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Dan ibadah hari Natal tahun ini di GPIB Immanuel Jakarta ini mengangkat tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Dan tema tersebut menjadi dasar pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah Natal yang digelar sepanjang hari. Dan tema tersebut ini juga selaras dengan bencana yang terjadi di Sumatera, dan nantinya saat khotbah juga akan dipanjatkan doa untuk seluruh korban terdampak. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah jet pribadi yang membawa kepala staf Angkatan Darat Libya jatuh di Ankara, Turki. Ya, insiden ini menewaskan 8 penumpang termasuk Kasat Libya Jenderal Muhammad Ali Al-Haddad. Sebuah pesawat jet pribadi yang membawa rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Libya Jenderal Muhammad Ali Al-Haddad jatuh di distrik Haimana, Ankara, Turki. Tak lama setelah lepas landas dari Bandara Esen Moga Selasa malam waktu setempat.
Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang, termasuk sang jenderal bersama 4 anggota delegasi serta 3 kru pesawat. Sebelumnya pesawat sempat memberikan sinyal darurat akibat kerusakan teknis, namun selanjutnya pesawat tersebut hilang kontak. Puing pesawat Falcon 50 itu ditemukan sekitar 2 km di selatan desa oleh petugas pada malam hari meski cuaca buruk. Operasi pencarian pun dipercepat dengan menggerakkan 408 personel, 103 kendaraan darat, 7 kendaraan udara termasuk drone thermal dan anjing pelacak. Sebelumnya diketahui pada hari Selasa, Jenderal Al-Haddad melakukan pertemuan di Ankara dengan Menteri Keamanan Turki Yasar Güler dan Kepala Staf Umum Selçuk Bayraktaroglu yang membahas mengenai penguatan kerjasama militer antara Libya dan Turki. Pemirsa, seorang jenderal tinggi Rusia tewas dalam serangan bom mobil di Moskow. Ya, Badan Penyelidik Rusia mencurigai intelijen Ukraina sebagai dalang di balik serangan tersebut. Jenderal Rusia Vanil Sarvarov tewas dalam serangan bom mobil. Otoritas Rusia telah memasang garis polisi di sekitar TKP ledakan. Komite Investigasi Rusia mengatakan ada alat peledak yang dipasang di bawah mobil Sarvarov. Diketahui peledak diledakkan di Jalan Yasenevaya, Moskow. Penyelidikan masih berlangsung dan berbagai kemungkinan motif pembunuhan masih didalami dari tempat kejadian. Badan Penyelidik Rusia mencurigai intelijen Ukraina bertanggung jawab atas serangan ini. Pihak Ukraina hingga saat ini belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kasus ledakan tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan yang menargetkan pejabat militer Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai pada tahun 2022. Ya, pemirsa, aktivis asal Swedia, Greta Thunberg ini dibebaskan polisi London setelah ditangkap karena aksi protes mendukung para tahanan Palestina yang melakukan mogok makan. Aktivis terkenal Greta Thunberg dibebaskan dari tahanan setelah penangkapannya usai demonstrasi mendukung para tahanan pro-Palestin yang melakukan aksi mogok makan di London, Inggris. Greta dibebaskan dengan jaminan dari kantor polisi Bishopsgate. Setelah polisi menuding aktivis asal Swedia ini mendukung organisasi terlarang. Kelompok ini mencatat bahwa 2 demonstran yang menutup kantor Aspen Insurance sebagai bentuk solidaritas dengan para tahanan yang melakukan mogok makan. Not as brave as some of the young people who are being arrested or the older people, but arrestee support is a way to show support for people who've been arrested, welcome them when they come out of prison, out of the police cells at whatever time of day or night, give them something to eat and a hug if they want it, and show support. Protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya kritik terhadap pemerintah atas kondisi 6 tahanan yang terkait dengan kelompok terlarang Palestine Action yang telah melakukan mogok makan sejak November. Pemirsa, ketegangan meningkat di utara Yerusalem setelah militer Israel melakukan operasi skala besar di kamp pengungsi Kalandia. Ya, operasi besar-besaran ini menimbulkan bentrokan dengan warga setempat. Situasi di utara Yerusalem mencekam setelah pasukan keamanan Israel melakukan operasi skala besar di kamp pengungsi Walandia dan kota Kaf. Operasi melibatkan puluhan kendaraan militer dan personel bersenjata lengkap. Pasukan Israel terlihat memasuki wilayah tersebut di berbagai arah, memicu bentrokan dengan warga setempat. Menurut laporan media setempat, Israel mengepung wilayah Kalandia dan menutup pos pemeriksaan, serta menyita barang dagangan di Kaf Akab. Palang Merah Palestina mengatakan bahwa tim mereka merawat 3 orang yang terluka akibat tembakan, 1 terluka dalam penyerangan, dan 17 orang lainnya menderita akibat menghirup gas air mata. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.
Ya pemirsa, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun perang, umat Kristiani di Gaza, Palestina kembali merayakan Misa Natal di Gereja Keluarga Kudus. Perayaan berlangsung secara hikmat di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan di Gaza. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Yasmin Tania pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Umat Kristiani di Gaza, Palestina menggelar Misa Natal di Gereja Keluarga Kudus untuk pertama kalinya setelah 2 tahun perang Hamas Israel. Nampak para jemaat mengikuti misa dengan khidmat sebelum berjabat tangan dengan Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pier Battista Pizzaballa yang mengunjungi paroki tersebut. Kardinal Pizzaballa menyebut ini merupakan kunjungan keempatnya sejak perang dimulai. Menurutnya kali ini terlihat adanya keinginan baru untuk hidup dan harapan akan masa depan, khususnya di tengah gencatan senjata di Gaza. Meski demikian, ia menyebut saat ini kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. Of course, we are in a new phase, but all the problems are still on the table. Housing, schools, hospitals, المدارس, المستشفيات. The condition of life and the poverty are catastrophic. Sebelumnya, Gereja Keluarga Kudus sempat menjadi sasaran serangan Israel pada 17 Juli lalu yang menewaskan 1 orang dan 7 lainnya terluka. Saat itu gereja dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi umat Kristiani di Gaza, Palestina.